Shalom sobat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan dipermuliakan. Sobat terkasih, logika berpikir yang sangat botol yang ditampilkan oleh seorang ustadz dan gerombolannya, dan ini menjadi bahan tertawaan. Saya akhirnya bertanya-tanya kualitas mereka ini, begitu ya. Dan yang paling kuherankan, bagaimana para petinggi-petinggi Islam MUI dalam meresponi kalimat-kalimat mereka ini. Sungguh amat dangkal dan juga sangat-sangat botol sekali. Tidak perlu kepanasan karena ini perlu untuk kita kritisi dengan baik. Ini dia videonya teman-teman, jangan skip. Kita dengar baik-baik lalu kita berikan tanggapan. Teman-teman juga bisa memberikan tanggapan di kolom komentar. Ini dia videonya teman-teman. Peringatan mu'alaf itu bukan karena kebencian, bukan karena kebencian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu tahasar rahman walada. Di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 89. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an iddah. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Lalu Allah mengatakan, takadus samawati tatafattar minhu wa tashaqqat asdu ardu. Di bumi, kata Allah. Lalu kemudian hampir saja langit pecah, hampir saja bumi terbelah, oleh karena mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Kita ini, adikku, berjuang 24 jam 7 hari dalam sepekan, 30 hari bahkan lebih dalam sebulan. Kenapa kita membantah mereka? Kenapa kita tidak membantah Hindu Buddha? Karena orang-orang Buddha tidak pernah mengatakan Allah yang menjadi Siddhartha Gautama. Karena orang Hindu tidak pernah mengatakan Allah yang menjadi Krishna. Tapi kalau yang satu ini, mereka mengatakan Allah yang menjadi manusia. Apa enggak ngeri? Apa enggak takut? Apa enggak melihat keadaan? Setiap menjelang tanggal segitu musibah ada di mana-mana. Apa enggak kasihan lihat saudara-saudara kita? Iya, kalau hari ini adalah pulau sebelah, kalau tahun depan di tempat kita, oleh karena Allah murka. Bukankah mereka merayakan Allah turun menjadi manusia? Bukankah mereka merayakan Allah punya anak? Coba saudara baca, Adinda baca di dalam Roma 1 nomor 4. Yesus mereka sebut sebagai anak Allah, kan? Lukas 3 nomor 38, Yesus mereka katakan Allah punya anak. Masalah kita benci enggak? Bukan. Ada hal apa kita benci? Mereka mau merayakan, silakan aja. Dan itu sudah terjadi pun. Dan kalau hanya karena kita khawatir, mohon maaf nih, tolong dibantah saya. Saya datang sini untuk nuntut ilmu kepada adinda-adinda saya di sini. Ini memang gaya saya berbicara. Terlepas diterima ataupun tidak, inilah cara Bang Zuma, kan gitu ya. Jangan jangan adik-adik ini menganggap saya mendikte, enggak. Silakan Anda luruskan kalau memang saya keliru. Saya siap untuk diluruskan. Oke, baik. Saya luruskan ya, Jum. Makanya jadi gurundah itu jangan modal congor doang. Otak juga harus dipakai. 1. Apa masalahmu kalau umat Kristen percaya firman itu datang sebagai manusia? Dan Kristen percaya Yesus sebagai anak Allah dan anak manusia. Surga dan neraka bukan milik Islam saja ya. Kok sewot dengan keyakinan orang? Berjuang 24 jam di negara TikTok untuk menggugat kitab Kristen itu ketololan besar dalam sepanjang sejarah manusia, Jum. Kristen tidak menggunakan kitabmu dalam beriman. Kami punya kitab sendiri dan mengakui bahwa Allah dalam kitab kami bukan nama Tuhan kami. Jadi, jikalau kamu merasa Allah Mekah nggak punya anak, tinggal cari istri biar bisa punya anak. Betul nggak?
Bukan justru begadang selama 24 jam hanya untuk membatalkan iman Kristen. Konyol banget sih nih. Justru Al-Quran harus dipertanyakan. Kalau informasi kitab terdahulu salah, maka Quran wajib menunjukkan kitab yang diakui Al-Quran. Bukan sembarangan nyalahin kitab orang Kristen dengan alasan tidak sesuai dengan tulisan dalam Quran. Masa Alkitab mau menyesuaikan isi Al-Quran? Mimpi kamu jumpret. Dan lebih parahnya lagi, congor umatnya jauh lebih kejam daripada santet. Merasa cerita Adam, Abraham, Daud, Musa, Nuh, dan lain-lain berasal dari langit. Kemudian tanpa menggunakan logika merasa kitabnya lah yang masuk akal dan wajib dipercaya. Sedangkan kitabnya umat Kristen hasil dari sejarah dan tidak bisa diyakini sebagai wahyu Tuhannya. Padahal sekarang juga zaman informasi gitu loh. Sesuatu yang ditutup-tutupi semua bisa terbuka secara otomatis. Bayangkan, manusia modern sekarang dipaksa memiliki pemikiran selayaknya hidup di zaman jahiliyah. Orang jahiliyah tentu tidak punya daya upaya untuk menganalisa setiap informasi yang diterimanya. Semuanya akan dianggap, wah hebat ya. Dah, sekarang orang cerdas mana sih jika wanita hanya jadi tempat bercocok tanam? Budak boleh digauli secara bebas, wanita boleh dipukul, dan wanita juga boleh membagi suaminya pada wanita-wanita lain dalam hukum pernikahan. Dan orang cerdas mana sih jika pipis onta, sayap kanan lalat juga adalah nggak masuk akal. Dan orang cerdas mana sih cari pahala lewat jidat gosong, celana cingkrang, dan pelihara jenggot? Bagi orang cerdas nggak laku, bagi orang jahiliyah mungkin. Dan satu lagi, kalau tidak percaya dengan kitab Kristen, apa urusan kamu harus berjuang 24 jam untuk meluruskan iman Kristen? Sebelum ada Islam, Kristen Arab sudah berbahasa Arab. Sebelum ada Islam, kitab Kristen sudah menulis kata Allah. Tapi Allah dalam Alkitabul Muqaddas bukan nama Tuhan, melainkan gelar yang maha tinggi. Islam maunya apa? Allah itu siapa? Apakah Allah itu milik umat Islam? Kalau Allah itu cuma milik umat Islam, berarti Allahnya umat Islam bukan pencipta. Karena tidak mungkin Allah pencipta cuma menciptakan umat Islam doang. Betul enggak? Faktanya adalah banyak orang kafir di seluruh dunia. Ayo, ciptaan siapa? 2. Terjadinya bencana setiap Desember bukan kesalahan umat Kristen yang merayakan Natal. Sebab kalau Tuhan marah dan menganggap salah perayaan Natal, kenapa yang ditenggelamkan kotanya umat Islam? Coba mikirlah cuek. Emangnya Serambi, Mekah, Aceh, terus Padang dan perkampungan yang tenggelam itu kampung Kristen? Kan enggak, Dul. Apakah umat Islam itu percaya sama anak Allah? Kan enggak, Dul. Pertanyaannya, kenapa mayoritas Islam yang ditenggelamkan, sedang mayoritas Kristen aman-aman saja tuh? Kan ambigu pemikiran si Jumpret ini. Kok bisa-bisanya bilang makanya kalau bulan Desember Allah selalu murka? Dul, umat Kristen di bulan Desember tetap jaya merayakan Natal, asalkan kalian jangan usil saja, itu sudah cukup. 3. Kalau tahun depan ada bencana di mayoritas Islam, harusnya umatnya yang nyalahin Allahnya, bukan justru nyalahin umat Kristen. Sebab nggak mungkin kan kalau umat Kristen yang salah, tapi yang dimurkai adalah umat Islam. Gimana sih pemikiran kamu, Jumpret? Logika itu di kepala, Jum, bukan di pantat. Apa nggak ngeri? Apa nggak takut? Apa nggak melihat keadaan? Setiap menjelang tanggal segitu musibah ada di mana-mana. Apa nggak kasihan lihat saudara-saudara kita? Iya, kalau hari ini adalah pulau sebelah, kalau tahun depan di tempat kita, oleh karena Allah murka. 25 Desember. Maunya apa sih? Ini saudara-saudara muslim saya Darul Login. Masih banyak loh hal-hal yang harus kita benahi dalam konteks kerukunan umat beragama. Masih banyak saudara-saudara muslim kita yang ketika ada umat Kristen mau bangun gereja, izinnya dijegal. Atau ketika ada umat Kristen yang melakukan ibadah, ibadahnya dibubarkan secara emosional. Dan sekarang ada tanggal yang bagi umat Kristen itu sangat sakral, mau kalian begal. Maksud saya, kan dalam satu tahun itu ada 365 hari. Kenapa antum memilih tanggal 25 Desember gitu loh? Ini kan insensitif. Pertama, hanya akan memperpanas kerukunan umat beragama, kemudian juga bisa mencederai nilai-nilai toleransi. Cobalah
tunjukkan sedikit empati gitu. Dari data yang saya dapat, populasi muslim Indonesia itu terus menurun dengan berbagai alasan. Salah satunya karena banyak orang yang meninggalkan Islam. Bisa antum bayangin nggak? Kalau misalnya orang-orang yang keluar Islam ini melakukan hal yang sama dengan antum, mendeklarasikan hari murtad sedunia, dan tanggal yang dipilih adalah tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Apa reaksi antum? Pasti tantrum. Perlu diketahui bahwa pada tanggal 25 Desember telah ditetapkan menjadi Hari Mu'alaf Dunia. Energi mu'alaf untuk dakwah, energi mu'alaf untuk mencerahkan, energi mu'alaf untuk membangkitkan dakwah di seluruh dunia. Ayo, dengan Hari Mu'alaf tanggal 25 Desember, kita mampu mendakwakan masyarakat menuju taatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Refli Harun mengucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Dan misit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video dari awal hingga akhir? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sangat mengherankan dan sangat memalukan sekali. Itu yang pertama. Bayangkan sekelas ustadz, gerombolan ustadz yang selama ini katanya 24 jam mereka menjawab, meluruskan, apalah itu maksudnya itu ya, tidak mengerti, bahkan terkesan memaksakan bahwa segala sesuatu itu harus seturut dengan apa yang dikatakan oleh Islam sendiri, ya kan, sampai memaksa-maksakan yang seharusnya tidak mereka lakukan, teman-teman. Dan ini sangat kasihan. Logika-logika ini logika-logika yang sangat begitu botol begitu. Kayaknya mereka ini tidak siap berdiri di kaki agamanya sendiri. Tidak siap berdiri di kaki agamanya sendiri, atau sangat ragu dengan keyakinannya sendiri sehingga melakukan hal-hal yang demikian terhadap agama orang lain. Kan kasihan itu. Gitu? Karena apa saya katakan demikian? Mereka ini kan semua Islam, ustadz, pengajar. Otomatis cara berpikirnya itu mestinya kritis, bukan menjadi botol sekali gitu. Mereka ini selalu berbicara tentang ayat-ayat kitab suci, tetapi pengertiannya itu amat sangat dangkal. Bahkan berani mengutip-ngutip ayat kitab orang lain, tetapi itu pun salah. Salah konteks, salah teks, salah isi lagi. Ini makanya saya bilang itu bahwa terlalu pede bicara, tidak sungguh-sungguh belajar, tapi akhirnya demikian. Nah, tapi yang mau kita tanggapi teman-teman, pertama, apa hubungannya tanggal 25 Desember itu dengan musibah yang terjadi di Indonesia? Lalu kamu katakan tadi, ini si Juma ini botolnya luar biasa ini. Kalau setiap bulan Desember akan terjadi bencana bla 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 bla, itu karena seperti ini. Kayaknya kamu itu orang yang kurang belajar, betul-betul kurang belajar. Cara berpikirmu itu cara berpikir preman yang nggak belajar sama sekali. Kenapa? Kalau memang ini kita masuk ke ranah yang paling sensitif sedikit, tapi harus dinalar dengan baik. Kalau memang kamu mengimani bahwa Tuhan yang kamu percaya itu maha kuasa, seharusnya ia mampu melindungi kalian dari segala bencana, kan begitu? Kalau logikanya, kalau kamu pakai seperti yang kamu katakan. Begini teman-teman, dia berkata bahwa tanggal 25 itu setiap perayaan itu akan menyebabkan musibah begitu ya. Tetapi yang terjadi musibah di daerah-daerah tertentu, ya tentu kita berduka, kita bersedih, kita iba, kita empati gitu ya. Tetapi karena narasi yang liar dari seorang ustadz botol seperti ini, dan saya yakin kalau muslim masih mendukung ini ustadz, gak ketulungan lagi tuh kebodohannya itu. Kalau memakai nalar argumentasi yang disampaikan oleh ustadz ini, maka pertanyaan dan kalimat kita untuk menjawab itu adalah, harusnya Kristen yang merayakan Natal, kenapa kok di daerah-daerah kantong Islam terjadi bencana? Ayo, ini kita sudah masuk ke ranah ini nih, karena kalimatnya ini tidak benar begitu loh. Karena menyangkut pautkan antara perayaan Natal dengan musibah, padahal tidak ada hubungannya antara perayaan Natal yang selalu dirayakan sudah ribuan tahun itu dengan musibah. Enggak. Jadi kalau di luar Natal terjadi musibah, itu karena apa? Karena siapa? Dan itu loh, apa yang terjadi di daerah tertentu itu di kantong-kantong Islam sendiri.
Kalau begitu harusnya Tuhan yang kamu percaya itu mesti menolong kalian. Logikanya begini, Kristen merayakan Natal, perayaan Natalnya, kamu bilang musibah terjadi karena itu. Harusnya kalau itu memang terjadi, maka Tuhan yang kamu percaya mesti menghentikan musibah itu karena perayaan Natal itu. Makanya saya bilang logikanya nggak jalan, alias buta, botol akut nih teman-teman. Seterusnya teman-teman, dia ngutip dan aduh sangat memalukan, malas sebenarnya aku mengomentar ini. Tapi ya namanya si Juma ini kan dia tidak makan kalau tidak begini kan. Ya toh, dia merasa paling pintar di antara ustadz-ustadz lain gitu. Dan perhatikan teman-teman, satu kalimat dari video tadi yang saya katakan, yang saya putar tadi, kalian ini kurang kerjaan begitu. Kalian kurang kerjaan. Dan itu Islam yang menyatakan. Dia berkata bahwa masih banyak hal yang perlu kita urusi tentang toleransi, menghargai umat lain. Kalian tidak perlu merayakan perayaan Natal, tidak perlu. Kalian diam saja di rumahmu atau kau bekerja di ladangmu, bekerja kau di sapam atau segala macam, terserah kamu di mana. Tidak usah ikut Natal-Natalan, tidak apa-apa. Tapi kalau akhirnya kamu menyimpulkan segala sesuatu itu berdasarkan seleramu, udelmu, itu kau salah. Dan Ustadz ini berkata, setiap tahun tuh makin mundur Islam, makin menurun, makin merosot. Karena apa? Ya karena kualitas Ustadz seperti ini. Karena merasa dirinya membela Islam 24 jam. Waduh, luar biasa sekali. Enakan kami dong, enak tidur bertambah umatnya. Aduh, kacau ini berpikirnya. Jadi Ustadz ini bilang, ngapain kita urusin? Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember itu ada 365 hari. Kenapa harus memakai tanggal 25 dan itu hari yang paling sensitif? Dan itu tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada di zaman Nabi. Baru di zaman si Ustadz Suma ini sama kelompok-kelompok gerombolan-gerombolannya ini buat berita tandingan. Dan anehnya didukung si Refli Harun. Ya elah, pakar tata negara, hukum tata negara, ndak punya narasi, ndak punya literatur untuk memberikan, untuk bisa memilah gitu loh. Ikut-ikutan saja. Kacau memang manusia-manusia ini, Pak. Aduh, begitulah teman-teman. Kalau orang tidak pede dengan keyakinannya, maka mereka akan memberikan sebuah argumentasi liar terhadap keyakinan lain. Kalau seseorang tidak pede atau tidak kuat di dalam keyakinannya, sekalipun dia berkuar-kuar tentang ayat-ayat kitab suci, dia akan membahas keyakinan orang lain secara sembarangan. Ya itulah terjadi. Jadi bagi orang Kristen tenang saja. Mau dibuat ke hari mualaf mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember, tidak ada faedahnya, serius. Tidak ada untungnya, tidak ada pengaruhnya. Kristen tetap akan maju. Karena apa? Karena Kristen diberkati oleh Kristus. Kebenaran yang sejati itu. Firman menjadi manusia tidak ada masalah. Tapi manusia yang ingin menjadi Tuhan, masalah. Begitu bedanya. Oke teman-teman, tidak perlu baperan ya. Kita ketawain saja. Mereka akan bertindak botol terus, bertindak buta terus selama-lamanya. Para ustadz-ustadz yang begini ya. Saya yakin banyak ustadz yang cerdas, banyak ulama yang cerdas, yang toleransinya tingkat tinggi, bahkan lebih paham daripada mereka-mereka ini. Justru itulah yang harus kalian dengar. Oke teman-teman, saya pikir kita ini semua bisa membaca, membuka Google, men-searching dan mencari tahu. Coba belajar lebih kritis supaya tidak menjadi orang yang beragama namun buta selama-lamanya. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita.